Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan intan pariwara kelas 10. Masih di bab pertama yaitu virus assessment yang kedua. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita mulai dari nomor 1. Pasangan yang tepat antara nama virus, jenis asam nukleat, dan nama kelompoknya dalam tabel berikut adalah. Jadi untuk berdasarkan asam nukleat, virus itu kan dibedakan jadi dua, ada ribovirus dan juga deoksiribovirus ya. Nah, ribovirus itu virus yang asam nukleatnya berupa berupa RNA, sedangkan si deoksiribovirus itu virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Contoh dari si virus RNA itu seperti coronavirus, rhabdovirus, dan orthomyxovirus. Sedangkan contoh virus DNA itu contohnya ada virus T, adenovirus, dan juga herpes virus. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 2, klasifikasi virus menjadi ribovirus dan juga deoksiribovirus berdasarkan. Jadi untuk klasifikasi pembeda nih antara ribovirus dan juga deoksiribovirus itu berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Nah, ini sudah Mimin jelaskan tadi di nomor 1. Jadi virus-virus yang tergolong ke dalam ribovirus itu berarti dia asam nukleatnya hanya RNA saja. Sedangkan virus-virus yang tergolong ke dalam deoksiribovirus itu berarti dia asam nukleatnya DNA saja. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 3, peristiwa yang terjadi pada tahap akhir daur litik adalah. Jadi daur itu kan ada dua nih, ada daur litik, ada juga daur lisogenik. Nah, kalau tahapan dari daur litik yang pertama itu tahapan adsorpsi, di mana ekor virus itu melekat pada dinding sel inangnya bakteri. Tahap kedua tahap penetrasi, yaitu masuknya ujung serabut pada ekor virus lalu menyatu dengan sel bakteri sehingga membentuk saluran. Nah, melalui saluran itulah si materi genetiknya virus dimasukkan ke dalam sel bakteri. Lalu tahap ketiga eklifase, ini semua perlengkapan metabolik sel bakteri mulai diambil alih oleh virus untuk pembentukan protein dan juga komponen virus yang baru. Kemudian keempat pembentukan, yaitu dia ya pembentukan bagian-bagian virus baru. Kalau perakitan berarti bagi-bagian tubuh virusnya dirakit menjadi virus yang utuh. Dan tahap terakhir adalah lisis. Nah, ini tahap di mana sel bakterinya itu pecah sehingga mengeluarkan bakteriofag baru yang akan menginfeksi sel bakteri lain dan memulai kembali daur litik lagi. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 4, pada daur litik proses masuknya ujung serabut ekor bakteriofag dan menyatu dengan sel bakteri terjadi pada tahap. Jadi soal yang ditanyakan di sini proses masuknya ujung serabut ekor bakteriofag ya. Kalau tahap awal itu kan tahap adsorpsi itu baru melekat. Nah, kalau tahap yang kedua penetrasi yang masuknya ujung serabut pada ekor bakteriofag itu tahapan yang kedua. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, penetrasi. Nomor 5, pada daur lisogenik saat bakteri melakukan pembelahan, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Peristiwa tersebut terjadi pada tahapan. Jadi daur lisogenik itu sama ya seperti litik, ada adsorpsi, penetrasi, tapi setelah itu ada penggabungan. Nah, ini bergabungnya asam nukleat virus dengan asam nukleatnya bakteri yang akan membentuk profag. Jadi hal ini terbentuknya profag itu terjadi pada saat tahapan penggabungan. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 6, perhatikan tahapan-tahapan replikasi bakteriofag pada daur litik berikut. Peristiwa yang terjadi setelah tahap tersebut ditunjukkan oleh gambar. Jadi tahapan pembentukan bagian-bagian bakteriofag baru kemudian perakitan. Nah, setelah perakitan ini terjadi tahapan yang namanya lisis. Nah, untuk lisis gambarnya itu bagian yang E. Jadi di situ nampak virusnya yang sudah selesai dirakit keluar dari sel inangnya. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 7, urutan tahapan yang terjadi pada daur litik saat bakteriofag mengalami replikasi adalah. Jadi
Proses replikasi bakteriofag itu ada dua macam, ada litik sama lisogenik. Kalau dari daur litiknya, bakteriofag itu akan menghancurkan sel Hobbs-nya setelah selesai melakukan replikasi. Tahapannya secara berurutan itu dimulai dari adsorpsi, penetrasi, eklivase, pembentukan, perakitan, dan juga lisis. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 8, pada daur lisogenik secara alami asam nukleat bakteriofag akan memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daur litik. Setelah proses tersebut, peristiwa selanjutnya yang akan terjadi adalah jadi lisogenik itu kan dimulai dari tahapan si adsorpsi. Kemudian penetrasi, penggabungan. Lalu ada pembelahan yang menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Lalu ada proses sintesis di mana asam nukleat bakteriofag akan menjadi lebih aktif dan menghancurkan asam nukleatnya si inang untuk melakukan replikasi sebanyak mungkin. Nah, lalu pada saat lingkungannya berubah dan menyebabkan daya tahan sel bakteri berkurang, maka daur lisogenik akan berubah menjadi daur litik sehingga profag akan berubah menjadi virulen. Akibatnya terjadilah lisis. Saat lisis, sel bakteri akan pecah setelah bakteriofag baru terbentuk. Bakteriofag tersebut itu akan berhamburan keluar dari sel inang dan siap untuk menginfeksi sel baru. Maka jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 9, pada daur lisogenik secara alami, asam nukleat bakteriofag akan memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daur litik. Setelah proses tersebut, peristiwa selanjutnya yang akan terjadi adalah, jadi kalau X itu tahap penetrasi, sedangkan Y adalah tahapan lisis. Nah, tahapan penetrasi itu kan tahapan masuknya ujung serabut si ekor virus ke tubuh sel inang. Sedangkan lisis itu kan tahapan yang terjadi saat sel inang mengalami pecah dan mengeluarkan virus-virus baru. Jadi jawabannya di sini adalah yang E, penetrasi dan juga lisis. Nomor 10, SARS-CoV umumnya menginfeksi sistem pernapasan, namun virus tersebut juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Hal ini menunjukkan bahwa jadi virus SARS-CoV itu memiliki protein spike di permukaannya. Protein ini bisa berkaitan dengan reseptor spesifik di membran sel, yaitu ada reseptor AC2. Setelah berikatan, virus ini akan memasuki sel melalui endositesis untuk memulai infeksi. Reseptornya terdapat di sel-sel epitel penyusun saluran pernafasan dan juga pencernaan. Jadi ketika terkena virus ini, maka yang terserang itu tidak hanya pernafasan tapi juga pencernaan bisa. Gangguannya seperti apa sih kalau di pencernaan? Contohnya diare nih. Kalau di pernafasan contohnya pneumonia. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf ya kalau mungkin suara Mimin sedikit mengganggu karena memang dalam kondisi kurang fit, dan juga kalian yang nunggu untuk buku kelas 12 Intan Pariwara Biologi, tenang aja. Mimin udah pesen bukunya tapi belum datang. Ditunggu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.